إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para khutbah di setiap khutbah Jumat selalu di awal khutbah menasihatkan kepada kita semua, yaitu wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal yaitu bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun ibadallah, pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini, yang mana di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari Jumat ini adalah hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Dan seluruh perniagaan ketika khatib Jumat, ketika khatib naik di mimbar Jumat, maka tidak ada perniagaan di atasnya. Barang siapa yang melakukan perniagaan, maka perniagaannya adalah perniagaan yang batil. Ayyuhal muslimun ibadallah, saya ingin membawakan yaitu beberapa faedah dari apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa rentetan kisah di bulan Dzulhijjah yang mungkin ada sebagian kita yang tidak mengetahuinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna iddatus syuhuri 'inda Allah 12 syahra minha 4 hurum." Bahwasanya bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan jumlah bilangannya, dan ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun ibadallah, bahwasanya baru saja kaum muslimin mereka telah melangsungkan rentetan dari beberapa perkara di bulan Dzulhijjah. Bahwasanya bulan Dzulhijjah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada bulan mamin ayyamin, tidak ada bulan atau tidak ada hari yang di dalamnya ada amalan yang paling baik di sisi Allah
Sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah, walaupun jihad, kalah amalannya dengan bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama, di sana terdapat rangkaian amalan, seluruh amalan ibadah yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya walaupun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir yang mana ini juga punya keutamaan, tapi masih terkalahkan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena seluruh rangkaian amalan ibadah terangkum dan terdapat di bulan pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sana kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Bagi mereka jamaah haji, di sana ada beberapa rukun-rukun yang harus dikerjakan, dan bahwasanya ketika seorang melaksanakan ibadah haji, terdapat di dalamnya ada 3 amalan ibadah, yaitu ada amalan ibadah qauliyah, wa badaniyah, wa maliyah. Ada ibadah dari ucapan, baik zikir ataupun yaitu talbiyah, pujian-pujian kepada Allah. Kemudian ada ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Dan ibadah haji, yaitu di sana ada ibadah yang dilakukan oleh harta kita. Kemudian di bulan pertama, bulan Dzulhijjah, bahwasanya dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan, baik itu sedekah, baik itu berzikir ataupun amalan yang lainnya. Dan dianjurkan untuk kaum muslimin yaitu melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Dan di antaranya ada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu dengan kita mengerjakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah bukan puasa Arafah. Arafah bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Bahwasanya puncak ibadah haji itu pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Dan itu bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji. Dan bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka sangat ditekankan untuk mereka mengerjakan puasa yang disebut dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bukan puasa Arafah. Kalau kita berpatokan dengan puasa Arafah, maka akan menjadi bimbang dan rancu. Karena sebagian orang akan mengatakan Arafahnya di Saudi, kita di Indonesia, ikut yang mana? Apa ikut Saudi, apa ikut Indonesia? Bahwasanya para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, ulama zaman dahulu ataupun zaman sekarang sepakat bahwasanya dalam keadaan apapun, bahwasanya hilal itu dilihat oleh negeri masing-masing. Indonesia punya pemerintahan, Saudi Arabia punya pemerintahan, Malaysia dan beberapa negara punya pemerintahan, punya kementerian agama yang mereka mengatur masing-masing keberadaan agama mereka. Maka kita memiliki pemerintah dan kementerian agama, maka kita ikut bersama pemerintahan kita. Jangan kita melihat bahwasanya ibadah haji di Saudi kita harus mengikuti mereka yang ada di Saudi. Bahwasanya likulli baladin lahal matla'. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap negeri itu punya hilal, punya bulan masing-masing. Setiap negeri bisa melihat bulannya masing-masing. Jangan kita berpatokan dengan Saudi Arabia. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, inilah kita harus mengerti dan jangan ragu dengan keberadaan pemerintahan kita. Pemerintahan kita sudah mengakomodir dengan baik segala sesuatu, yaitu keberlangsungan keberagaman di negeri ini. Maka kita ikuti, baik itu penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ataupun yaitu di bulan Dzulhijjah, kita ikuti pemerintahan kita. Jangan bimbang, jangan ragu dengan keberadaan pemerintahan kita. Ayyuhal muslimun ibadallah. Kemudian bahwasanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang pendeta Yahudi. Seorang pendeta Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya ada satu hari, kalau seandainya hari tersebut turun di kami bangsa Yahudi, maka akan kami jadikan hari raya kami di mana ayat tersebut diturunkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia bertanya, "Ayu ayat apakah yang kau maksudkan?" Maka pendeta Yahudi ini mengatakan bahwasanya telah turun ayat kepada kalian orang-orang Islam. Satu ayat yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah turunkan ayat ini, yaitu di bulan Dzulhijjah tanggal 9 di hari Arafah dan di hari raya kaum muslimin setiap pekannya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab bahwasanya kami yang lebih paham posisi ayat tersebut diturunkan pada saat bagaimana, bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah dalam keadaan hari raya kami orang-orang Islam, diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, dan kemudian di hari Jumat, dan ini adalah hari rayanya kaum muslimin. Ayyuhal muslimun ya ibadallah, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian, pada hari ini aku telah sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Orang Yahudi, mereka iri dengan ayat ini, dan mereka akan jadikan hari raya mereka kalau seandainya turun, yaitu di bangsa mereka, bangsa Yahudi. Kemudian ayyuhal muslimun ya ibadallah, pada di bulan Dzulhijjah, bahwasanya di tahun 10 bulan Hijriah, dan itu adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setelah di hari itu Rasulullah tidak pernah melaksanakan ibadah haji lagi, dan Rasulullah sudah memberikan sinyal kepada para sahabatnya bahwasanya la'alli lam ahajju min ba'di 'amin hadha, bahwasanya mungkin setelah tahun ini aku tidak akan pernah berhaji bersama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sinyal bahwasanya nyawa Rasulullah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, yaitu surat yang artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada seorang mufassir dari kalangan sahabat yang didoakan khusus oleh Rasulullah, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah sebagai penafsir Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya siapa di antara kalian yang mengetahui arti dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat yang lainnya mengatakan bahwasanya negeri Islam ini, agama Islam akan membuka daerah-daerah baru, agama Islam akan memperluas daerahnya dan daerah-daerah dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang ditafsirkan dalam surat ini? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah, setelah Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi di kota Makkah, syuhada al-Uhud. Rasulullah berziarah, dan kondisi Rasulullah ketika itu kondisinya semakin menurun, karena Rasulullah sebelumnya beliau dihidangkan makanan oleh seorang wanita Yahudiyah di Khaybar, yang mana makanan tersebut diberikan racun oleh wanita tersebut. Ketika Rasulullah sudah makan, maka turun malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya di makanan tersebut ada racunnya. Maka setelah makan makanan tersebut, kondisi Rasulullah semakin menurun, dan beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa. Beliau berjalan bersama para sahabatnya menuju kuburan syuhada al-Uhud di Baqi. Sambil menahan sakit, Rasulullah masuk ke kuburan Baqi, mengucapkan salam kepada ahli kubur, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Ushhidullah, inni radin ankum." Allah yang menjadi saksi bahwasanya aku ridha dengan apa yang telah kalian capai. Kemudian Rasulullah selesai keluar dari kuburan Baqi, berjalan bersama para sahabatnya, sahabat yang senantiasa mengawal beliau. Lalu Rasulullah mengikat kepalanya dengan ikatan yang cukup kencang untuk mengurangi sakit di kepalanya yang sangat luar biasa. Rasulullah sambil derai air mata beliau menangis. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Wadidtu anni an laqaitu ikhwani." Qalu alasna ikhwanukum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang mulia, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, bahkan kalian hanya sahabat-sahabatku saja. Ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di wa yu'minu bi wa lam yarawni. Saudaraku, kata Rasulullah, mereka yang datang sepeninggalanku dan mereka beriman kepada agama Islam, beriman kepada diriku,
dan mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang beberapa waktu beliau pulang ke Madinah, kondisi semakin menurun dan terus menurun. Beliau sampai di Madinah di awal tahun 11 Hijriah. Kemudian kondisi semakin parah, beliau sakit dan terus menerus. Maka ketika itu beliau dirawat atau beliau tinggal di salah satu rumah istrinya, Ummul Mukminin Maimunah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Rasulullah sudah mengkhawatirkan keadaan dirinya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummul Mukminin Maimunah, "Ata'dunani an umarridu fi baiti Aisyah?" Apakah engkau mengizinkan aku untuk aku dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Maka dijawab oleh Ummul Mukminin Maimunah, "Adzannak ya Rasulullah." Kami mengizinkan dirimu ya Rasulullah untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka Rasulullah meminta kepada Fadl ibn Abbas dan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah perjalanan, para sahabat melihat Rasulullah dalam mahmulun ala aidi. Rasulullah sedang digendong oleh Ali dan Fadl ketika itu. Sahabat bertanya-tanya, "Mali Rasulullah, mali Rasulullah?" Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sampailah Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat semuanya berkumpul di masjid ketika itu, di Masjid Nabawi. Dan mulai suara bergemuruh, dan ketika itu Rasulullah sambil peluh keringat, lalu dibasuh keringatnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu dihadirkan sebuah bejana oleh Aisyah yang mana berisi air bejana tersebut. Rasulullah mengambil air dari bejana tersebut lalu mengusap wajahnya sambil beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." La ilaha illallah, sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin bangkit. Rasulullah mendengar gemuruh, yaitu suara-suara sahabat di masjid. Lalu Rasulullah bertanya-tanya, "Ada apa dengan mereka?" Lalu dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Mereka mengkhawatirkan keadaan dirimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba bangkit dan beliau tidak sanggup. Beliau terjatuh, mencoba bangkit lagi dan beliau dibopong, diminta untuk dikeluarkan di hadapan para sahabatnya. Beliau ingin berbicara di hadapan sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seakan-akan kalian mengkhawatirkan keadaan diriku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dan wasiat kepada para sahabatnya. Di antara wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang aku pernah makan hartanya?" Maka salah seorang sahabat bangkit. Maka dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, bahwasanya baginda memiliki hutang kepada diriku, yaitu sejumlah sekian dirham." Maka Rasulullah memerintahkan kepada Fadl ibn Abbas, "Wahai Fadl, berikan haknya." Maka diberikan uang yang diminta oleh sahabat tadi. Lalu sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hanya ingin meminta ya Rasulullah, yaitu sesuatu darimu ya Rasulullah yang sangat berharga." Maka diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Siapa di antara kalian yang pernah aku cambuk punggungnya, inilah punggungku." Maka cambuklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwasanya aku tidak ingin kelak di yaumil qiyamah Allah akan menghisab diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan dan wasiat kepada para sahabatnya, "Istausu bin nisa'i khair, fa innahunna awanun lakum." Dan di antara wasiat Rasulullah yang sangat panjang, Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, "Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami, wahai para laki-laki, hendaklah kalian berlaku baik kepada para wanita, karena wanita di bawah pengawasan kalian, di bawah tanggung jawab kalian," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah mendoakan sahabatnya dan beliau turun memasuki bilik Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk memerintahkan kepada ayahnya Abu Bakar untuk menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tabir. Dalam hadisnya Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah menyingkap tabir dan Rasulullah tersenyum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mengira bahwasanya Rasulullah akan salat untuk terakhir kalinya bersama kami. Kami melihat senyum yang sangat luar biasa di wajah beliau, wajah yang sangat elok rupawan, wajah beliau seperti lembaran-lembaran mushaf, kata Anas bin Malik radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah menutup tirainya. Lalu kami tidak pernah melihat wajah Rasulullah untuk terakhir kalinya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada putri beliau Fatimah, ada Abdurrahman ibn Abi Bakar, ada kerabat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melihat ada siwak di kantong Abdurrahman, maka Aisyah radhiyallahu anha membersihkan siwak tersebut, menyodorkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dirimu menginginkan ini? Maka diambil untuk dia bersiwak untuk terakhir kalinya. Kemudian Rasulullah memerintahkan seluruh keluarganya untuk keluar kecuali Aisyah. Maka ruangan dikosongkan kecuali Aisyah. Sambil diperlukan Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, apakah dirimu masih ingin tinggal di dunia? Apakah dirimu ingin diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, bal ila rafiqil a'la, angkat diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril mengatakan bahwasanya di balik pintu rumah ada malaikatul maut. Apakah baginda mengizinkan malaikatul maut masuk? Maka Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk. Maka malaikatul maut masuk. Malaikatul maut mengatakan, ayyatuhar ruhut thayyibah, ruh Muhammad ibn Abdullah, wahai ruh yang baik, ruh Muhammad ibn Abdullah, keluarlah engkau untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ridha tanpa Allah murka kepadamu. Maka keluarlah nyawa dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijumpai kepala Rasulullah menegak ke atas di dada Aisyah radhiyallahu anha, dan menunjukkan nyawa sudah tidak ada dalam diri Rasulullah. Maka Aisyah keluar di hadapan para sahabat dan mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah wafat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ayuhal muslimun ibadallah, inilah dari beberapa hikmah yang terjadi di antara rentetan bulan Dzulhijjah, yang mana itu adalah haji terakhir kalinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslimun ibadallah, semoga dari kisah dari Hajjatul Wada, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa mengambil pelajaran sebagai suri tauladan bagi kita sebagai umat beliau, yang mana kita semua dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya memperpanjang dari khutbah yang pertama. Al-khulasah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya kita diminta untuk memperbanyak amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh rangkaian amalan ibadah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa penguasa negeri ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.